Cek sound. Mas Arif mau di sini apa Mas itu? Sama baik. Sama baik. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kedatangan tamu nih, YouTuber 1 juta subscriber. Wow. Udah berapa kali kita ngobrol. Kebetulan beliau bertandang ke rumah, suatu hal yang menjadi keistimewaan bagi saya, Mas Arif. Nah, Yap. Di depan ini banyak alat-alat untuk apa ini Mas? Alat ini Mas? Ini berkaitan dengan pengambilan sumber. Ya, biasanya kita bisa mengambil sumber itu yang pertama visual atau gambar, ya, bisa diambil dari sisi atau dari format video. Kemudian ada juga dari satu sisi lagi yaitu audio. Jadi ketika kita mau membuat sebuah konten digital, yang pertama itu bisa dari kualitas konten itu sendiri dan juga ditunjang oleh gear atau peralatan, terutama kalau kita ingin membuat sebuah narasi atau suara kita itu menjadi lebih jelas, maka kita perlu menggunakan perlengkapan yang ditunjang dengan alat-alat mikrofon atau alat-alat input suara. Nah, di sini ada beberapa alat yang sebenarnya itu sangat simpel sekali, namun bisa sangat bermanfaat ketika kita melakukan konferensi atau mungkin pengambilan suara untuk wawancara mungkin, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sekiranya membutuhkan beberapa sumber suara dengan satu kamera atau satu handphone. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya bisa dilihat di depan. Di sini sebenarnya sudah disiapkan, ada beberapa input, ya. Ada mikrofon clip on yang biasa kita pasang di baju, ya, bisa kita jepitkan. Kemudian ada juga mikrofon duduk atau desktop, mikrofon desk, biasanya dipakai untuk conference, ya. Kemudian ada juga kondensor, ya, sebenarnya mini kondensor ini, ya, yaitu mikrofon boya. Nah, mikrofon boya ini merupakan salah satu mikrofon yang mengambil suara dari satu arah, atau biasa kita kenal dengan nama shotgun, ya, mid shotgun. Jadi suaranya bisa satu arah dengan sumber suara. Nah, di sini ketika narasumbernya itu lebih dari satu, maka otomatis kita membutuhkan sebuah alat yang bisa mengkoneksikan dari beberapa mikrofon tersebut. Bagaimana caranya supaya beberapa suara, bagaimana caranya supaya ketika kita melakukan wawancara dengan 5 orang atau lebih dengan satu kamera handphone, supaya bisa dapat suara yang imbang, jelas, dan juga mendapatkan suara yang cukup minim gangguan, ya, maksimal begitu, ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan jenis mikrofon, ya. Jadi kalau kita mau menggunakan mikrofon yang terhubung dengan komputer atau PC, kita bisa menggunakan mic kondensor. Tapi berhubung kita menggunakan handphone, maka kita menggunakan mikrofon yang sederhana. Harganya sangat variatif sekali, tergantung kualitas dan merek. Kalau merek yang biasa-biasa saja dan kualitas yang terjangkau, clip-on seperti ini ada yang harganya cuma 20.000. Ada juga yang 12.000. Tentu ada harga, ada kualitas. Ya. Ada harga, ada rupa. Ada harga, ada rupa. Yeah. Kalau seandainya mau yang lebih bagus lagi, ada mikrofon clip-on yang panjang, lavalier, ya. Dia bisa mencapai 6 meter jadi sumber suara dengan input, yaitu mereknya Boya. Dan harganya itu bisa 10 kali lipat dari harga clip-on ini. Ya. Ratusan ribu lah, ya. Ya, 200-an lebih, kurang lebih. Terjangkau sekali itu. Ya, masih terjangkau lah, ya. Dan itu kualitasnya sudah cukup mumpuni lah, ya. Kualitasnya sudah bagus. Ya, sudah bagus. Jadi itu juga bisa dipakai tidak hanya untuk
wawancara seperti ini bisa dipakai untuk podcast dan juga bisa dipakai untuk seminar online atau webinar yang sekarang sedang semarak begitu ya. Vlog juga bisa. Jadi kalau misalkan sumber suara itu tidak berubah posisi, artinya dengan posisi yang diam, maka kita bisa mempersiapkan dengan clip on, ya, clip on. Kita tempelkan di baju, begitu. Atau kalau seandainya tidak punya, tidak dipasang di baju, kita bisa menggunakan sebuah mikrofon shotgun seperti ini. Kemudian kita berikan pijakan atau tripod kecil, bisa dilihat nanti bentuknya seperti ini, dan mungkin akan kita sedikit modifikasi karena mikrofon ini biasa dipakai untuk kamera mirrorless atau DSLR ya, atau di handphone juga bisa. Tapi kalau seandainya kita mau pengambilan gambar jarak jauh, kita modifikasi menggunakan kabel yang panjang. Dan yang paling penting adalah kita menggunakan sebuah alat kecil berwarna putih atau mungkin ada juga yang berwarna hitam. Inputnya itu bisa sampai 6 ya. Kalau kita sambung ini bisa menjadi 9 input. Ya, 9 suara, 9 mikrofon. Ada juga splitter bentuk Y, jadi bentuknya kecil, Y begitu ya, untuk 2 input mikrofon begitu. Ini hanya untuk 2, tetapi kalau lebih dari 2 kita bisa menggunakan yang berbentuk asterik, apa ya, ini bentuk asterik mirip kayak bintang begitu. Nah, ini bisa input sampai 5. Kalau kita paralelkan bisa masuk 9 ya, jadi ada 9 input bisa masuk di dalam satu kamera. Tapi yang paling penting adalah usahakan mikrofon yang kita gunakan itu menggunakan spesifikasi yang sama, jenisnya sama, supaya suaranya itu imbang begitu. Jadi sebenarnya simpel sekali dan lumayan terjangkau untuk mendapatkan kualitas suara yang lebih jelas dan merata ketika mau mengambil suara untuk beberapa sumber suara. Misalkan kita wawancara dengan beberapa orang, itu bisa merata suaranya. Ya, saya rasa cukup gampang, mudah dimengerti, dan instalasinya juga cukup gampang sekali. Ini kalaupun kualitas gambarnya agak kurang begitu bagus, ya ini malam dan juga kita pakai gear HP, hanya HP nih. Ini pakai HP nih, bukan pakai kamera mirrorless ataupun DSLR ya Mas? Ya. Nah, kabel-kabelnya Mas. Oke. Jadi untuk kabel-kabel itu yang pertama adalah kita menggunakan sebuah kabel dengan 2 input dan output yang sama, male to male. Kemudian ada juga kabel dengan 2 input yang berbeda, male dan female. Ini male to male, ini male to male. Oh iya, Ya. male to female. Kemudian yang dari kamera ke masuk di sini untuk diperpanjang itu male to female. Begitu. Sebenarnya kalau misalkan ada yang lebih panjang lagi, lebih bagus lagi dari male to male. Begitu. Itu apakah harus pakai splitter itu juga tuh kalian untuk di HP? Kalau menggunakan handphone itu biasanya input untuk headset itu tidak bisa berfungsi sebagai mikrofon secara langsung, jadi harus dipecah dulu. Jadi cara memecahnya biasanya ada splitter yang bentuknya Y seperti ini atau mungkin bentuk-bentuk yang lain. Intinya adalah memecah suara antara mikrofon dengan speaker begitu. Jadi kalau langsung kita colok ke handphone itu biasanya tidak akan berfungsi sebelum kita pecah dulu menggunakan splitter namanya ya, splitter audio. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau tidak menggunakan splitter biasanya tidak akan berfungsi. Begitu. Ini hanya sebagai alat penunjang untuk pengambilan konten digital. Jadi dengan alat yang seminimalis dan sesederhana mungkin, namun bisa menghasilkan yang sangat bagus. Itu adalah poin yang sangat besar untuk pembuatan konten digital. Jadi apapun alatnya sebenarnya tidak masalah. Yang penting bagaimana cara kita mengemas, cara kita meracik menjadi sebuah konten yang berkualitas. Gitu. Sebenarnya banyak sekali tips-tips ketika kita mau mengambil audio, tidak harus satu kabel panjang, mungkin bisa
disiasati dengan 2 handphone, kemudian Iya, kita iya, iya. dekatkan dengan handphone itu ya. Dan ada tips-tips yang lain yang lebih banyak lagi. Ini hanya salah satu tips saja. Ya, bagaimana cara mengambil suara dari beberapa input menggunakan splitter. Selesai? Nah, itu Bisa dites Bisa kualitas tes. suaranya, apakah bisa didengar dengan jelas. mudah-mudahan bisa didengar dengan jelas ya. Ini kita sekarang lagi uji coba nih. Tadi kita pakai 5, kita hanya gunakan dua mikrofon tembak. Mudah-mudahan suaranya agak jernih, Mas. Ya. Walaupun mungkin ada noise. Iya, ini juga suaranya di waktu malam hari. Jadi sebenarnya kita agak pelan ngomongnya, tidak bisa keras-keras karena pelan pun suaranya sudah agak terdengar gitu ya. Iya. Sip. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Silakan ngopi dulu, Mas. Ya, kita ngopi Ngopi dulu. Kita ngerokok dulu. Kopi hitam. Ngerokok nggak boleh ya? Potong nanti ini. Potong.